Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Saya persilahkan salah seorang dari antara kalian untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Nah, hari ini apakah kalian masih semangat untuk belajar? Semangat ya. Ya, ada temannya hari ini yang tidak hadir. Oh, Intan, kenapa Intan? Sakit? Oh, kalau begitu mari kita sama-sama mendoakan Intan ya, supaya Intan cepat sembuh dan bisa kembali bersama-sama dengan kita untuk belajar ya. Ya, oke. Nah, sekarang sebelum kita belajar, semua buku yang tidak berhubungan dengan pelajaran kita hari ini, pelajaran biologi, baik itu buku paket, buku tulis, semua yang tidak berhubungan dengan pelajaran kita hari ini, semuanya disimpan ke dalam tas ya, disimpan baik-baik. Kira-kira ada yang masih ingat tidak pelajaran kita minggu yang lalu tentang apa? Ya, kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut akan kita pelajari hari ini, yaitu tumbuh dan berkembang. Hari ini kita akan belajar mengenai dengan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, manfaat belajar pertumbuhan dan perkembangan ini yaitu agar kita senantiasa menjaga pertumbuhan dan perkembangan tubuh serta memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup lainnya seperti tumbuhan dan hewan di lingkungan sekitar kita. Adapun indikator yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan, mengidentifikasi tentang fakta pertumbuhan pada makhluk hidup, kemudian menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, dan menyimpulkan konsep tumbuhan, pertumbuhan, dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yaitu pada tumbuhan, dan Ibu harap kalian perhatikan dan simak baik-baik videonya ya. Nah, silahkan diperhatikan video berikut ini. Nah, setelah kalian menyimak video tadi, ada yang bisa memberikan pernyataan mengenai dengan video tersebut? Ya, silakan Ani. Ya, betul. Ada yang lain? Rio. Bagus. Ya, ada lagi yang lain? Ya, seperti yang dikatakan oleh teman kalian, kalau tumbuhan itu seperti pada video itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan setiap saat, mulai dari hari pertama ditanam sampai kepada hari ke-25 itu terus bertumbuh dan berkembang hingga menjadi besar dan bertambah. Ya, yang di belakang kenapa ribut? Jangan ribut ya. Kalau guru sedang menjelaskan, diusahakan tidak ribut, jangan dibiasakan ribut. Kalau guru sedang menjelaskan, tolong diperhatikan baik-baik supaya nanti kalau kalian dikasih tugas, kalian bisa mengerjakan dengan baik ya. Jangan ribut, sekali lagi ya, jangan ya. Ya, untuk memperdalam pengetahuan kita tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, ada kegiatan yang akan kita lakukan. Sebelumnya kalian bentuk dulu kelompok. Masih ingat dengan kelompoknya minggu yang lalu?
Ya, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah ya. Di sini ibu sudah ada LKPD. Silakan kalian ke depan masing-masing satu LKPD satu kelompok ya. Oke, sudah dapat semua LKPD-nya ya. Ya. Silahkan kalian perhatikan tanaman yang ada di depan. Di sini ada 2 tanaman, tanaman pada pot A yaitu sebelah kanan dan pot B sebelah kiri. Nah, tanaman ini umurnya berbeda. Ya, adik-adik bisa melihat tingginya juga berbeda. Mengapa bisa demikian? Karena tanaman ini mengalami pertumbuhan, jadi yang pot A ini umurnya lebih tua daripada pot B. Kemudian pot A juga lebih tinggi, otomatis menunjukkan bahwa jumlah selnya itu lebih banyak ya. Nah, tugas adik-adik sekarang adalah kalian mendiskusikan mengenai dengan pengertian pertumbuhan dan perkembangan, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, dan menjelaskan fase pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Silahkan kalian diskusikan, kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD-nya. Ibu berikan waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan, dimulai dari sekarang. Silahkan. Ya, waktunya sudah sampai ya. Ada yang sudah selesai? Ya, selesai semua ya. Nah, sekarang kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1 menjelaskan mengenai dengan pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kelompok 2 menjelaskan mengenai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian kelompok 3 menjelaskan mengenai dengan fase pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Ya, silahkan dimulai dari kelompok 1. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada tumbuhan yang meliputi berat, panjang, dan lebar yang bersifat irreversibel atau tidak dapat balik. Kemudian perkembangan itu adalah perubahan yang terjadi pada tumbuhan menuju ke arah kedewasaan yang ditandai dengan munculnya bunga dan buahnya. Ya, presentasinya sudah selesai semua ya. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, kira-kira di sini ada kelompok yang bisa memberikan kesimpulan mengenai dengan kegiatan kita hari ini. Ya, silakan kelompok 3. Oke, bagus. Ada lagi kelompok yang mau memberikan kesimpulannya? Kelompok 2? Iya, silakan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, baik. Hari ini kita sudah belajar mengenai dengan pertumbuhan dan perkembangan, di mana pertumbuhan dan perkembangan itu adalah sebuah kondisi yang berbeda, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan makhluk hidup. Kemudian ada 2 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu yang pertama faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari tumbuhan itu sendiri atau faktor genetik. Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan seperti unsur hara, suhu, kelembaban, cahaya, air, dan pH. Selanjutnya ada beberapa fase pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman, yaitu ada fase perkecambahan, kemudian fase pertumbuhan primer, dan fase pertumbuhan sekunder. Ya, ada yang ingin bertanya mengenai dengan pelajaran kita hari ini? Ya, kalau tidak ada, Ibu akan kasih tugas untuk dikerjakan di rumah supaya kalian lebih memahami lagi mengenai dengan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, tugasnya ada di LKPD, di bagian paling bawah ada 4 nomor. Kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depannya. Ya, bisa dimengerti? Kalau bisa dimengerti, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, saya persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa.
Ya, pertemuan kita hari ini cukup sekian, dan jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.